Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidil Mustafa. Kali ini kita ingin bicarakan sedikit tentang worldview. Materi worldview itu tidak terlalu sulit. Hanya dari beberapa hal, ya perlu juga pendalaman-pendalaman. Tapi untuk itu kita sebenarnya udah bisa fokus dalam beberapa titik-titik pertanyaan ya yang sudah kita kembangkan dan ada dalam diskusi mahasiswa pekanan. Itu yang paling mudah. Nah, apa namanya? Kali ini kita akan memulai dari orientasi materi. Ya, materi worldview ini apa ya tujuannya, misalnya tujuan umumnya, tujuan khususnya, kira-kira begitu. Ini diantara hal-hal yang memang harus kita paham dari awal ya. Terus selanjutnya nanti apa aja sumbernya atau yang dituju gitu kan, rujukan-rujukannya khususnya misalnya begitu. Itu juga hal yang termasuk penting juga untuk kita jadikan apa namanya pertimbangan untuk mulai review ini. Nah itu bahwa kita apa namanya melihat worldview ini kita harus memulai dari CPL-nya, yaitu menguasai konsep-konsep dasar Islamisasi berbasis worldview. Nah, sebenarnya konsep dasarnya ini emang worldview ini emang konsep dasar. Jadi yang dipelajari di sini adalah konsep. Ya, konsep apa? Ya diantaranya adalah konsep-konsep seputar Tuhan, manusia, alam, dan lain sebagainya. Ya. Udah CPMK-nya, ya kan, akidah fikriyah. Ini akidah fikriyah ya, jadi berpikir dulu. Ya, habis itu nanti ada konsep-konsep yang dikaji di sini memang terbatas dan sedikit dan sebenarnya cuma mukadimah sekali. Nah, lalu ada komparasinya juga, itu yang CPMK yang ketiga. Karena itu materinya tentu saja berasal dari hal-hal yang memang ada hubungannya dengan ini. Konsep atau komparasi itu diantaranya itu. Nah ini kita mulai masuk ke dalam materi-materi pokoknya. Antara materi pokoknya adalah Islamic worldview itu apa sebenarnya. Lalu ada Tuhan. Pembicaraannya akan banyak, tapi itu bisa jadi akan nyangkut dengan ilmu kalam, ya bisa jadi. Tapi sedikit sekali. Kalau usuluddin ya perbanyak di ilmu kalam. Kalau yang lain nanti akan apa namanya dibawa kepada program studinya lagi nanti di semester 5 atau semester 6. Nah, kayak konsep Tuhan ini ngapain kita misalnya di PPA? Ya, kita bisa aja nyari literatur buat mengasah bahasa-bahasa apa namanya kita ini sudah oke belum untuk baca literatur itu. Itu kan sebenarnya banyak. Bisa aja kita ngambil literaturnya kelas 2 gitu atau KMI lah ya. Itu sebenarnya banyak sekali. Pelajaran tauhid aja dari kelas 1 sampai kelas 6 kan ada terus. Soalnya kelas 3 ya, nggak ada tauhid itu. Ya. Nah, itu makanya itu disebut kajian tentang worldview begini ini termasuk kajian-kajian yang fardu ain. Itu diantaranya itu. Sudah wahyu, kenabian, penciptaan, taskhir. Taskhir ini adalah penundukan ya. Jadi kok bisa sih manusia itu bisa bangun rumah? Berarti bukan soal manusia yang hebat, tapi ada materi-materi di dunia ini yang ditundukkan oleh Allah. Ditundukkan oleh Allah untuk kita ubah sesuaikan. Maksudnya kita sesuaikan dengan maunya kita. Tapi kan kita menyesuaikan maunya kita kan mesti ada takdir Allah. Yang mana takdirnya itu berupa satu, Allah berikan kita kemampuan. Yang kedua, Allah menundukkan benda yang ingin kita bentuk. Nah, itu kan kita kadang nggak nyadar itu terjadi begitu aja ya. Nah, enggak juga itu ada konsepnya dalam akidah itu. Jadi salah aja itu dari akhir jelas itu. Ada af'alul ibad, manusia juga kebebasan manusia begitu-begitu. Referensinya yang utama Worldview Islam untuk buku di kantor Islamisasi bisa dibeli. Ya. Ada juga yang lain ini emang banyak yang rumit, tapi
bisa kita ringkas dan sudah kita formulasikan dalam materi diskusinya. Ya, langsung kita masuk aja ke materi diskusi itu. Ini misalnya kita lihat untuk mungkin untuk mudaris al-jadid, untuk teman-teman pengajar yang baru atau rekan-rekan yang mempelajari worldview ini masih awal-awal, maka kita ingin bikin formulasi yang mudah berupa pertanyaan, ya, dan referensinya juga yang penting itu, ya. Misalnya perdebatan peneliti tentang definisi worldview, apa perdebatannya? Ya nggak harus dengan pertanyaan ini dibahas semua, ya, tapi ya bisa jadi satu persatu lah gitu, ya. Satu konsep aja, misalnya satu ini ada bikin 3 pertanyaan atau 2 pertanyaan. Ya, misalnya kita bikin pertanyaan, apa yang salah dengan worldview barat? Atau apa perbedaan? Nggak perlu pertanyaan pertama, nggak masalah, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, itu diantaranya gitu cara ngajarnya. Oke. Terus ada juga nanti konsep Tuhan misalnya. Wah, ini. Jadi di sini konsep Tuhan ada berapa pertanyaan-pertanyaan. Nanti referensinya di sini juga. Bisa langsung diklik. Terus kita bisa pergi ke linknya di jurnal. Ya, langsung di sini ada jurnal-jurnalnya. Jadi nanti jurnal itu akan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Jurnal itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita rumuskan di sini. Maka satu pertemuan bisa ada 2 pertanyaan terjawab atau 3 pertanyaan terjawab, itu bagus. Dalam arti mungkin anak itu diajak baca, karena kalau dijelaskan memang susah. Diajak baca dulu aja, baru nanti ada penjelasan. Hanya dijelaskan dari awal sampai terakhir, ada kemungkinan para murid bisa tertidur atau mengantuk. Memang pelajaran ini pelajaran yang isinya konsep. Kami aja dulu kuliahnya juga sama Prof. Hamid juga hampir ngantuk juga. Sama juga itu berlaku untuk kita semuanya gitu ya. Oke. Selanjutnya ini tentang konsep. Jadi mungkin antum bisa mulai dari konsep worldview. Itu pertemuan pertama. Ya, konsep Tuhan itu pertemuan kedua, ada konsep wahyu. Itu di sini sebenarnya sudah ada semuanya. Misalnya jelaskan definisi wahyu dan perbedaannya dengan kasaf dan ilham. Ya, langsung aja ke link ini, nanti bisa ditemukan. Ya, bisa ditemukan ke konsepnya itu. Oke. Jadi di sini juga yang lain-lain juga ada. Konsep Nabi ini sudah ada juga. Yang penting referensi primernya buku di Islamisasi itu udah seolah bisa menjawab sedikit-sedikit lah atau jadi bacaan anak-anak. Ya. Dan itu soal-soal yang ada dalam buku itu juga sangat relevan dengan yang di sini. Ini kan cuma tambahan aja. Ini juga kadang-kadang soal ini muncul dalam diskusi-diskusi. Nah, karena itu kita berikan sedikit pendahuluan. Ada konsep kenabian, konsep agama, konsep alam, itu jelas. Ya. Jadi mudahnya kan kita kembali ke RPS tadi ya, tujuan belajaran. Jadi tujuan belajarannya kan kita intinya mahasiswa menguasai konsep-konsep. Menguasai dalam arti secara primernya itu pengertiannya kan begitu kan. Definisi singkat lah ya. Singkat, terus juga bisa mencari referensinya secara ringkas. Ya, itu juga tidak sulit insya Allah. Oke. Ya, ahlan. Ini ada rekamannya nyantai, nanti bisa diputar ulang ya. Referensinya juga ini kan. Ya, oke. Ini udah ada dalam RPS, nanti bisa dimodifikasi sendiri, ganti namanya ya, santai aja. Insya Allah kita sudah sediakan di Islamisasi itu. Nah, ini konsep itu nanti akan banyak. Ya, ada 14 pertemuan ya, tapi primernya sekitar di sini ini ada sekitar 10-an konsep, 11 konsep lah gitu. 11 konsep sebenarnya. Karena biasanya membicarakan takdir yang paling lama, juga susah itu. Tapi intinya beberapa pertanyaan-pertanyaan ini kami buat untuk membantu para rekan-rekan yang mau mengajar atau mau belajar dengan worldview secara manual dalam
itu, karena kalau di kuliah kan akan banyak, dan ini saya bikinkan buku buku pintarnya aja lah. Ya nanti tinggal lihat di sini, misalnya antum mau ngajar konsep Tuhan, waduh apa ya kira-kira ya, udah rumuskan aja pertanyaan. Kayak seperti kita mau ngajar itu kan kita bikin tujuan pembelajaran umumnya mengerti konsep Tuhan itu apa. Di sana kan ada dijelaskan Tuhan bagaimana. Lalu yang khusus menjawab pertanyaan apa. Ada tingkat mudah, ada tingkat sulit, ada ada yang rumit. Ya, silakan milih. Jadi nggak harus empat-empatnya. Misalnya konsep Tuhan ini dijawab semuanya, ya emang nggak harus. Ya. Jadi cuma 2 atau 3 itu sudah cukup kalau di prodi-prodi itu. Karena memang diperbanyak membaca. Dan soal-soalnya juga min indi mudaris saja. Di antaranya mungkin ada yang di sini dipilih 1, 2, itu boleh-boleh aja. Terus yang kedua, strategi untuk tugas. Tugasnya gimana ya kira-kira ya? Ya itu bisa dihubungkan dengan materi prodi masing-masing. Misalnya di PBA, seperti kita ini di PBA itu, bisa aja kita ajak mereka untuk membaca literatur, atau kita carikan buku-buku yang berbahasa Arab, atau bahasa Arab maksudnya ya. Kalau yang TBI mungkin bahasa Inggris gitu kan. Bahasa Arab yang membahas tentang Tuhan, tentang worldview. Juga ada kalau di konsep worldview itu ada Tasawur al-Islami milik Sayyid Qutb, itu juga ada. Ada juga Al-Mabda Al-Islami punyanya Syekh Atif Al-Zain, itu juga ada, juga bisa dicari itu. Konsep Tuhan sebenarnya mungkin bisa readingnya itu bisa dikit-dikit aja gitu, nggak apa-apa. Nanti penjelasannya atau ceramahnya itu nanti bisa diambilkan dari materi-materi atau soal-soal yang kita rumuskan dan bisa dijawab. Insya Allah ini akan mempermudah. Dan yang paling penting itu adalah tugasnya, karena tugas ini bisa banyak pengaruhnya untuk kita semuanya, khususnya untuk publikasi dan untuk memacu mahasiswa itu membaca. Karena kita lihat mahasiswa sekarang ini ya yang dibaca hanya yang dipentingkan mereka saja. Jadi yang penting bagi umat membaca. Hal itu juga mestinya penting juga. Nah, itu di antaranya itu mukodimah yang saya bisa sampaikan untuk materi workview. Kurang lebihnya dibahas nanti di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Terima kasih, itu dari saya.